lapisan luarnya kering, tapi dalamnya itu dia masih kerasa tekstur chewy-nya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin cumi goreng tepung yang pastinya renyah, gak alot, dan crispy-nya ini dia tahan lama. Ya, ini base-nya pakai tepung tapioka. Cumi goreng tepungnya ini dihidangkan polosan aja, ini udah spesial banget. Atau kalian kalau misalnya mau digunakan dengan saus-saus Chinese food ya, seperti asam manis, lada hitam, dan lain-lain. Atau disajikan dengan saus-saus Nusantara seperti balado, saus Padang, bahkan pakai sambal terasi juga itu bakalan spesial banget. Oke, langsung aja untuk bahan-bahan yang pertama. Ini pemilihan cuminya, aku pakai cumi frozen ya. Dia tuh pada dasarnya udah empuk, mau dimasak lama sebentar. Tapi kalau kalian pakai cumi fresh itu nanti ada perlu tahap marinasi dulu ya. Nanti aku akan kasih tipsnya juga. Lalu bahan pelengkap lainnya ada telur, tepung tapioka, bubuk bawang putih atau garlic powder, kaldu ayam bubuk, dan juga baking powder. Untuk tepung pelapis keringnya di sini aku pakai tepung tapioka. Nanti untuk penyajian aku mau bikin saus cocolan yang praktis banget. Ini pakai saus tomat, saus sambal botolan, dan juga air. Oke, yang pertama ini kita akan iris-iris dulu cuminya ya. Kalau misal kalian mau bikin bentuknya ini yang ring, pakai cumi yang agak besar. Dan di sini aku pakai cumi frozen, jadi dia tuh kan udah empuk ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai cumi fresh, itu kalian bisa marinasi dulu menggunakan baking powder dan juga garam ya, dimarinasi sekitar 15-20 menit, dan setelah itu tinggal dibilas ya. Untuk tips selengkapnya aku udah pernah share di video cumi goreng tepung sebelumnya yang pakai tepung terigu, yaitu pakai cumi fresh. Jadi kalian bisa nonton videonya. Untuk cuminya ini aku mau bilas ya supaya bau amisnya sedikit berkurang. Ini kurang lebih 2-3 kali. Tuh, dia airnya terakhir udah bening ya. Terus kita tiriskan. Nah, tapi memang ini dia nggak terlalu kering, jadi masih agak basah kayak gini, ini nggak masalah. Langsung aja kita campur sama adonan tepung basahnya ya. Ada telur, bumbu-bumbunya seperti kaldu ayam bubuk, bubuk bawang putih, garam, merica, ini kita masukin, baking powdernya juga, serta tepung tapioka ya. Jadi tepung tapiokanya kita pakai di yang tepung basahnya dan juga nanti di tepung keringnya. Ini kita aduk aja. Oh ya, untuk penggunaan telur di tepung basah ini cukup penting ya, supaya nanti hasilnya dia crunchy atau renyahnya itu dia nggak alot gitu. Lalu kalau kalian nggak ada baking powder itu masih bisa di skip, nggak apa-apa. Baking powder di sini tujuannya supaya si tepungnya nanti dia lebih renyah, karena baking powder itu kan akan nge-create gelembung-gelembung udara kecil gitu. Jadi ketika digigit tuh lebih ringan ya. Nah, ini masih terlalu cair ya. Aku mau tambahin lagi tepung tapiokanya. Untuk resep lengkap juga aku akan tulis semuanya di description box. Supaya tepungnya menempel dengan baik dan juga renyah serta keriting ya, ini kita perlu konsistensinya tuh dia agak kental, dan kalau kalian aduk pakai tangan tuh dia kerasa berat kayak gini tuh. Cuman si tepungnya jangan sampai menggumpal, jadi dia masih kelihatan basah, tapi kalau kita aduk ini tuh dia berat. Oke, kalau udah ini tinggal kita lapisin ke tepung kering, dan kita boleh siapkan juga minyak panas biar nanti bisa langsung goreng. Nah, untuk lapisinnya ini aku aduk dulu cuminya ya supaya dia lapisannya merata. Terus kita masukkan ke adonan tepung keringnya ini sedikit demi sedikit. Lalu aku akan aduk ya si tepung keringnya ini pakai tangan satunya. Tuh, kayak gini. Nah, dia udah ke coating, udah merata, baru kita tambahin cumi yang lainnya. Sambil kita akan aduk terus. Setelah kita lapisin menggunakan tepung kering, ini juga jangan langsung digoreng ya. Kita bisa diamkan sekitar 1-2 menit. Tujuannya supaya tepung tapiokanya dia lebih menempel lagi ke tepung basahnya. Tuh, dia benar-benar nempel dengan baik ya. Jadi kalau misal kalian suka goreng cumi terus tepungnya lepas-lepas, itu kemungkinan karena si tepung basahnya itu tadi kurang kental ya. Jadinya lepas-lepas. Oke, 2 tahap di awal itu cukup penting ya. Pertama adonan basah, lalu ngelapisin tepung keringnya ini dia sampai merata. Nah, yang ketiga juga ini penting. Pada saat menggoreng ya, pastikan kita menggunakan minyak yang cukup ya, supaya si cumi goreng tepungnya ini dia bisa mengembang dengan baik dan juga kemasaknya ini merata. Selain itu, pastikan pada saat kita masukin si cuminya ini tuh minyaknya udah dalam keadaan panas. Tuh, kalian bisa lihat ya, cuminya itu dia langsung mengapung. Nah, kalau cuminya masih tenggelam di bawah permukaan wajan, itu artinya minyaknya masih kurang panas.
Lalu masukin cuminya juga ini jangan langsung digebrusin semua jadi satu ya, ini sedikit demi sedikit. Tujuannya agar suhu dari minyaknya itu tetap terjaga, dia nggak ngedrop. Kalau kalian langsung masukin cuminya banyak, itu kan biasa suhunya langsung ngedrop, nah itu nanti kurang mengembang, jadinya bantet. Untuk menggorengnya ini di api besar aja, karena ini kita mau si cuminya ini dia tetap masih ada tekstur kenyalnya ya, tekstur chewy dari cuminya. Kalau misal kalian mau bikin yang bener-bener crunchy kayak keripik, nah itu bisa digoreng dalam waktu yang lebih lama, tapi apinya nanti kalian bisa kecilin sedikit. Oke, ini cuminya udah sedikit golden brown ya, ini boleh kita angkat sekarang. Oh ya, satu hal lagi ya, kalau goreng tepungnya ini kalian lapisin dengan tepung kering, udah pasti si minyaknya itu dia jadi banyak tepung ya. Jadi sebelum kita goreng batch selanjutnya, kita perlu saring dulu si sisa-sisaan tepungnya supaya minyaknya kualitasnya masih oke buat ngegoreng. Nah, kalau kalian goreng dalam waktu yang cukup sampai dia sedikit golden brown kayak gini, ini mestinya si crunchy-nya itu dia tahan lama ya, nggak akan gampang melempem. Tapi kalau sampai melempem pun atau kalian mau ekstra crunchy, bisa gunakan metode double fry ya, atau digoreng sekali lagi di minyak panas. Bisa juga masukin ke dalam air fryer selama 5-7 menit. Untuk cocolannya simpel aja, kita tinggal campur saus tomat, saus sambal, dan juga air. Kalau kalian mau lebih segar, misalnya mau ekstra asam, bisa juga pakai perasan jeruk nipis. Ini tepung pelapis cuminya dia benar-benar renyah dan gak alot ya. Walaupun kelihatannya tebal, tapi tenang aja karena tadi kita pakainya pure telur, nggak pakai air. Jadi ini tuh dia renyah ya, untuk digigitnya tuh nggak keras. Lalu untuk tekstur cuminya sendiri, kalau aku tuh suka dia masih kerasa tekstur cuinya ya. Jadi bukan yang benar-benar renyah kayak keripik semua si cumi-cuminya gitu. Nah makanya tadi kita goreng di api besar supaya si lapisan luarnya kering, tapi dalamnya itu dia masih kenyal ya, kenyalnya masih berasa. Dimakan gini doang ini tuh dia udah wangi ya dari adonan telurnya. Lalu tadi juga kita tambahin garlic powder serta kaldu ayam bubuk. Kalau kalian mau makan sama saus sambal kayak gini bisa banget ya, praktis. Atau misalnya mau pakai saus lada hitam, saus padang, saus asam manis, saus telur asin dan lain-lain, ini bakalan semuanya cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.